Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Ananda Solihah. How are you today? Fine, thank you. Alhamdulillah. Ustazah harap semua Ananda Solihah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Solihah, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening prayer. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, Solihah, baiklah. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di tema ketiga ya. Nah, kemarin di sekolah kita sudah belajar materi IPS tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai beserta masing-masing ciri-ciri atau karakteristiknya. Kemudian hari ini Ustazah akan mencoba menjelaskan materi PPKN di tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini apa saja akan kita pelajari ya? Salah satunya adalah hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup itu seperti apa sih? Nah, masih ada yang ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang kita perlukan ya, mutlak kita perlukan ya. Sejak dari dalam kandungan ibu kita, itu hak ya. Nah, di sini kita lihat hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, manfaat dari tumbuhan itu sendiri yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen tentunya ya. Karena hasil fotosintesisnya menghasilkan oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Nah, bagaimana kewajiban kita terhadap tanaman? Nah, itu tadi ini hak ya. Kemudian kewajiban kita itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban kita dalam merawat tanaman tadi yaitu merawatnya dengan cara menyiram, memberi pupuk, betul ya. Nah, kita lihat di sini contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Nah, buku tulis yang kita pakai itu ternyata berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Nah, oleh sebab itu kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas yang kita gunakan untuk menulis. Tapi juga kita mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Jadi, jika kalian menulis, hemat-hemat, tidak perlu dilangkah jauh-jauh ya. Nah, kadang biasanya Ustazah lihat menulis halaman yang sebelah sini kemudian dilangkah, halaman yang satunya kosong, di halaman berikutnya dilangkah, itu sayang ya. Nah, jadi kita perlu menghemat kertas. Oke, selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Nah, salah satu manfaat kita menanam tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Kemarin banyak sekali ya di rumahnya yang punya tanaman ya. Itu Masya Allah ya, karena manfaatnya sangat banyak sekali karena menghasilkan oksigen, membuat udara kita segar, kita bernafas jadi segar, begitu ya. Nah, selanjutnya yang kita peroleh hak dari penanaman tanaman itu adalah memperoleh udara segar. Tuh ya, ini di sini ya. Nah, selanjutnya kita juga berkewajiban merawat tanaman. Itu tadi yang saya sebut di awal, menyirami dan memberinya pupuk secara teratur. Kemudian setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak untuk mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Seperti itu. Jadi kita perlu menjaga, merawat tanaman yang kita tanam. Seperti itu sehingga kita bisa memperoleh hak kita, yaitu mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat, ya. Nah, selain itu ada hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar
sekitar kita, baik kita sekolah, di sekolah kita, baik di tempat tinggal kita, di rumah ya. Nah, misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Kemudian setelah itu kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Masya Allah, mungkin di rumahnya ada yang menanam sayuran hidroponik, baik itu kangkung atau bayam ya di rumah ya, atau ada yang menanam jambu, ada yang menanam tomat. Nah, nanti berbuah itu hak kita ya, bisa kita makan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sikap bijak kita terhadap hewan? Tadi terhadap tumbuhan sudah, sekarang terhadap hewan. Nah, kemarin Ustazah juga sudah bertanya, banyak sekali ya teman-teman yang memelihara hewan di rumahnya. Ada kelinci, ada kucing, ada ayam, ada ikan, Masya Allah ya. Tapi ditanya siapa yang kasih makan? Ayah. Siapa yang kasih? Yang merawatnya? Ayah. Wah, kita ikut merawat juga ya. Dengan melihat orang tua kita memelihara, maka kita sedikit demi sedikit juga membantu ya, perlu membantu ya. Nah, hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Nah, kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jangan sampai suka aja tapi nggak mau merawatnya ya, kasihan mati ya. Karena semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah yang perlu kita jaga. Dengan kita memberinya makan, dengan kita memberinya minum, kita merawatnya, menyiramnya, memberi pupuknya ya pada tumbuhan, itu akan menjadi apa? Pahala untuk kita. Itu merupakan sedekah juga ya. Itu bernilai pahala sedekah, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya menjaga keseimbangan alam. Bagaimana tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah di muka bumi ya, untuk menjaga keseimbangan alam? Nah, apa kewajiban kita? Yang pertama, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dan tidak melakukan perburuan liar ya. Hanya untuk apa? Memenuhi keuntungan sendiri ya. Dieksploitasi itu maksudnya diambil secara besar-besaran ya, tanpa melihat akibat dari perbuatannya itu. Misal kita memburu hewan ya di hutan belantara, kemudian kita menembaknya sehingga mengganggu kehidupan hewan atau binatang yang ada di dalam hutan liar tersebut, hutan belantara tersebut. Juga merusak tanaman, pohon, menebang pohon sembarangan seperti itu merupakan apa? Itu merusak ya, merusak keseimbangan alam. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan alam ya, tidak mengganggu kehidupan hewan maupun tumbuhan dengan tidak melakukan perburuan liar atau menebang pohon secara besar-besaran, eksploitasi tadi tanpa tanggung jawabnya, begitu ya. Nah, kemarin ada contoh kita lihat ada penambangan timah ilegal itu tanpa izin ya, sembarangan. Nah, itu kebanyakan mohon maaf sebelumnya orang-orang tidak banyak melakukan tanggung jawabnya, hanya mengambil timahnya saja tanpa melakukan penanaman pohon kembali. Karena menambang timah itu membuka lahan baru dengan menebang pohon ya, menggali tanahnya sehingga bisa diambil timah dari dalam tanah sana, tapi tidak dilakukan penanaman pohon kembali. Itu termasuk juga merusak atau merusak keseimbangan alam ya, tidak dijaga alamnya. Itu merupakan perbuatan yang tercela ya. Semoga kita tidak termasuk bagian dari orang tersebut. Amin ya. Ustazah yakin Anda dan Solihah paham mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Lanjut, penebangan hutan secara liar. Nah, ini yang Ustazah sebutkan tadi ya, memberikan dampak tidak baik untuk hewan ya. Tempat tinggalnya tidak ada lagi, nanti berkeliaran. Contoh misal harimau atau orangutan atau monyet ya yang ditebang, pohon-pohon, tidak ada lagi tempat tinggal mereka, sehingga nanti mereka bisa datang ke pemukiman warga. Ada ya, Ustazah pernah dengar berita-berita seperti itu, ada monyet masuk ke rumah warga dan sebagainya ya, macam-macam. Ada harimau ya yang masuk rumah warga, biasanya di daerah Sumatera itu ya, ada harimau Sumatera.
Nah, penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Ya, ulah manusia sendiri itu ya. Kemudian rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Nah, kita lihat ini ya. Hutannya menjadi kering ya, tidak lagi ada daerah resapan air karena akar berfungsi menyerap air ya. Ya, maka akan terjadi banjir seperti itu. Nah, selanjutnya tugas kita adalah melestarikan hewan langka. Nah, di sini termasuk hewan langka ya, ada burung langka di sini ya. Nah, kita lihat gambar. Kemudian kebun binatang Ragunan. Nah, di sini burung ini ya ditaruh di tempat yang namanya kebun binatang. Di sini di kebun binatang Ragunan. Ragunan ini di Jakarta Selatan ya. Nah, siapa yang sudah pernah? Ya, Ustazah sudah pernah ya. Waktu dulu kuliah pernah ke kebun binatang Ragunan ya, melihat banyak sekali hewan-hewan langka yang dilindungi ya, yang diambil dari habitat aslinya kemudian dibawa ke kebun binatang ya. Di situ ini termasuk pelestarian secara ex situ ya. Ex situ itu maksudnya itu tadi hewan-hewan dari tempat tinggal aslinya diambil kemudian ditempatkan di tempat yang baru yang lebih terkontrol seperti kebun binatang ini ya, ada pengurusnya ya. Nah, salah satunya banyak sekali, ada burung-burung yang dilindungi, ada burung cendrawasih, ada orang utan, ada gorila bahkan ya di kebun binatang Ragunan ini ya. Nah, salah satunya juga dengan mendirikan Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Taman Nasional ini ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Komodo ya di Pulau Komodo. Nah, itu pelestarian in situ ya, karena daerah Pulau Komodo itu ada binatang komodo ya, asli habitatnya, tempat tinggalnya di situ ya, di Komodo. Kemudian banyak sekali ya kebun binatang yang lainnya, taman nasional di seluruh Indonesia ya, dari Sumatera, Jawa ya, di Ujung Kulon ada Taman Nasional Waikambas ya, itu tempat penangkaran gajah ya, tempat melestarikan gajah di Taman Nasional Waikambas ya. Ada disebut juga Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, kemudian ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, banyak sekali ya. Nah, setiap pulau ada, Sumatera, ada Taman Nasional, banyak sekali ya. Di Lampung itu ada Taman Nasional Bukit Barisan namanya ya. Nah, itu tadi untuk melestarikan hewan kita perlu adanya Suaka Marga Satwa atau kebun binatang atau taman nasional untuk melestarikan hewan langka seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar burung kakatua sepertinya ya. Iya, burung kakatua ya. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, maka keseimbangan alam akan terjaga seperti itu ya. Kalau tidak didirikan ya, banyak sekali orang-orang yang mengambil atau berburu ya hewan-hewan langka itu untuk dijual karena mahal harganya. Tapi dengan kebijakan pemerintah ya, nah, maka didirikanlah Suaka Marga Satwa, kebun binatang dan taman nasional ini untuk melindungi hewan-hewan dan tumbuhan seperti itu ya. Ustazah harap bisa dipahami untuk materi hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup, yaitu melindungi dan melestarikan hewan, baik hewan maupun tumbuhan ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Saya jelaskan dulu pertanyaannya, maksud dari pertanyaannya, apakah akibat jika kita melalaikan kewajiban dan merawat tanaman yang kita tanam? Nah, kita lupa akan kewajiban kita terhadap tanaman, apa yang terjadi terhadap tanaman kita? Ya, tulislah 3 kewajiban kita dalam merawat tanaman dan hewan. Nah, apa kewajiban kita? Tadi Ustazah sebutkan ada beberapa itu ya yang perlu kita lakukan untuk melindungi tanaman dan hewan yang kita pelihara. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam di lingkungan kita? Nah, supaya kita tetap merasakan lingkungan yang
kita tinggali itu tetap bersih udaranya, tetap sehat, tetap segar. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap seimbang, alam kita tetap seimbang gitu ya. Nomor 4, apa dampak dari penebangan hutan secara liar? Akibat ditebangnya hutan itu apa? Yang kelima, apa yang dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hewan? Nah, terakhir tadi ya, apa yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? Itu untuk pengetahuannya, Ustazah rasa sudah Ustazah jelaskan semua di awal untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Kemudian ada soal keterampilannya ya. Tulislah rencana tindak lanjut agar udara di lingkungan kita tetap bersih. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Rencanamu apa saja? Yang pertama, rencana saya agar lingkungan tetap bersih. 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon dan sebagainya. Itu rencana tidak lanjut ya. Nomor 2, sikap apa yang kamu ambil jika kamu melihat orang menangkap hewan langka yang dilindungi oleh negara? Contoh, mengambil gading dari gajah atau mengambil culanya dari badak bercula 1. Nah, apa yang kamu lakukan ya apabila melihat orang menangkap hewan langka yang dilindungi oleh negara? Itu ya, bisa dipahami. Semoga bisa dikerjakan ya di rumah ya, 5 soal dan 2 soal keterampilan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanya ke Ustazah melalui WhatsApp ya. Terima kasih Ustazah sampaikan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.